Assalamualaikum, salam sukses, jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di SMA Negeri 7 Banjarmasin TV dalam program media pembelajaran mata pelajaran ekonomi, dan materi kita untuk hari ini adalah uang dan perbankan. Uang dan perbankan ada di pembelajaran kelas 10 di semester pertama. Untuk materi uang dan perbankan, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, yang pertama adalah menjelaskan pengertian uang dan bank, yang kedua membedakan macam-macam uang, yang ketiga menganalisis fungsi asli dan turunan dari uang, yang keempat mengidentifikasi perbedaan jasa perbankan di bank konvensional dan juga bank syariah. Oke, kita mulai ke materi kita yang pertama tentang uang. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran atau pembayaran yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, baik untuk pembelian barang-barang ataupun untuk pembelian jasa-jasa dan juga pembayaran hutang dan lain sebagainya. Bagaimana suatu benda bisa dikatakan sebagai uang? Untuk benda bisa dikatakan sebagai uang, itu ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang pertama adalah acceptability. Acceptability adalah prinsip diterimanya uang secara umum oleh masyarakat, dari kata accept yang arti diterima. Yang kedua, syarat uang yang kedua adalah portability, dari kata portable yang artinya mudah dibawa. Jadi syarat uang yang kedua adalah uang tersebut harus mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, durability, yang artinya adalah tahan lama, durable, tidak mudah rusak. Yang keempat adalah divisibility, yang artinya adalah punya divisi-divisi, punya pembagian dalam uang tersebut. Seperti contohnya rupiah kita yang punya pembagian, ada uang Rp1.000, ada uang Rp2.000, ada uang Rp5.000, Rp10.000, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah stability of value, yang artinya adalah stabilnya nilai mata uang tersebut, di mana tidak mudah berubah. Yang keenam adalah uniformity, artinya uniformity ini adalah diketahui secara umum. Jadi syarat-syarat benda tersebut bisa dikatakan sebagai uang ada 6. Yang pertama tadi adalah acceptability atau dapat diterima. Yang kedua portability atau mudah dibawa. Yang ketiga adalah durability atau tahan lama. Yang keempat adalah divisibility, yang mana punya pembagian-pembagian. Yang kelima adalah stability of value atau mata uang tersebut stabil, dan yang terakhir adalah uniformity atau diketahui secara umum, sehingga uang tersebut bisa dipakai untuk berbelanja dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsi uang. Fungsi uang itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli uang cuma terdiri dari dua macam. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar umum atau medium of exchange, dan yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung atau unit of account. Jadi cuma ada dua fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar umum, yang artinya kita bisa menukarkan uang tersebut dengan benda atau jasa. Yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung, di mana kita bisa menghargai beberapa benda, berapa nilai dari benda tersebut sebagai satuan hitung. Yang berikutnya adalah fungsi turunan dari uang, itu terdiri dari berbagai macam. Di antaranya yang pertama adalah sebagai alat pembayaran atau means of payment. Yang kedua adalah sebagai standar pembayaran hutang atau standard of deferred payment. Yang ketiga adalah sebagai penimbun kekayaan. Artinya uang bisa kita kumpulkan sebagai kita sarana untuk menimbun kekayaan. Yang keempat sebagai alat pembentukan modal atau transfer of value. Dan yang terakhir sebagai ukuran harga atau pengukur nilai sebagai standard of value. Jadi fungsi turunan uang terdiri dari 5 bagian. Berikutnya adalah jenis uang. Untuk jenis uang itu terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahan,
uang terbagi jadi dua, yaitu uang dari logam dan juga uang dari kertas. Uang dari logam dan uang dari kertas itu sama-sama dibuat oleh Bank Indonesia. Perbedaannya adalah uang logam menggunakan logam sebagai bahan materialnya, sedangkan uang kertas memiliki material kertas yang tidak mudah rusak sebagai materialnya. Yang kedua, jenis uang yang berdasarkan lembaga yang membuatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah uang kartal yang mana dibuat oleh Bank Indonesia, dan yang kedua adalah uang giral yang dibuat oleh Bank Umum. Jadi berdasarkan lembaga yang membuatnya, uang terbagi dua, uang kartal dan uang giral. Uang kartal dibuat oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dibuat oleh Bank Umum. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, uang yang bernilai penuh atau full budget money. Yang kedua adalah uang yang nilainya tidak penuh atau token money. Untuk uang yang nilainya penuh, maksudnya di sini adalah angka yang tertera dalam uang atau nominal yang tertera pada uang sama dengan harga bahan dari pembuatan uang tersebut. Contoh sederhana, misalnya adalah uang logam. Uang logam kita yang Rp500 terbuat dari logam. Biaya pembuatannya hingga menjadi seperti uang Rp500 itu adalah memang Rp500. Dan nominal yang tertulis di dalam uang tersebut adalah memang Rp500. Jadi angka yang tertulis pada uang tersebut, uang logam tersebut, dan juga bahan pembuatannya untuk menjadi uang Rp500 tersebut nilainya sama. Artinya nilai uang tersebut bernilai penuh. Sedangkan uang yang tidak bernilai penuh contohnya adalah uang kertas. Misalnya seperti uang Rp100.000. Untuk membuat satu lembar uang Rp100.000 diperlukan bahan dan juga proses pembuatan seharga kurang lebih di bawah dari Rp10.000. Sedangkan nominal yang tertulis di uang Rp100.000 itu angkanya Rp100.000. Maka di sini terjadi perbedaan antara proses pembuatan dan juga bahan dengan nominal yang tertulis di uang tersebut. Inilah kenapa disebut sebagai uang yang nilainya tidak penuh, karena nilai nominal dan juga nilai intrinsik uang tersebut berbeda. Yang keempat, berdasarkan kawasan atau daerah, uang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah uang domestik, yang kedua adalah uang internasional. Uang domestik berarti uang yang berlaku secara domestik di negara tertentu. Contohnya rupiah yang hanya berlaku di Indonesia, tidak bisa dibawa ke luar negeri, berbelanja dengan rupiah tentu tidak berlaku. Maka dari itu rupiah termasuk sebagai uang domestik. Yang kedua adalah uang internasional, berarti uang yang diterima secara umum di seluruh dunia. Untuk uang internasional yang berlaku seperti misalnya di Eropa, uang internasional yang berlaku itu adalah euro. Sedangkan untuk seluruh dunia yang sekarang ini dianggap berlaku cuma dolar. Seperti itu. Berikutnya adalah perbankan. Kita masuk setelah ke materi uang, masuk ke materi perbankan. Di perbankan terbagi lagi menjadi berbagai macam. Perbankan terbagi atas bank sentral dan juga bank umum. Untuk bank sentral itu ialah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dipunyai pemerintah, serta menjamin supaya kegiatan badan-badan keuangan lainnya bisa menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Itu adalah pengertian dari bank sentral. Di Indonesia, tugas bank sentral diemban oleh yang namanya Bank Indonesia. Apa tujuan dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral? Tujuan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral punya tujuan tunggal, yaitu adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, kestabilan nilai rupiah tersebut tercermin dari laju inflasi yang bisa kita hitung dan juga dari perkembangan nilai tukar rupiah, apakah semakin naik atau semakin turun nilai tukar rupiah kepada mata uang lain. Lalu peran bank sentral terbagi menjadi 5. Peran yang pertama adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Peran yang kedua adalah menciptakan alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah seperti uang kartal dan juga uang giral. Tapi
yang dikeluarkan oleh BI cuma uang kartal, yaitu uang kertas dan juga uang logam. Untuk alat pembayaran yang sah yang berwenang di suatu negara cuma bank sentral, seperti itu. Lalu tugas yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah. Di sini tugasnya adalah Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah supaya tidak terjadi inflasi yang berlebihan, supaya tidak terjadi naiknya harga barang secara umum secara berlebihan. Kebijakan moneter ini cuma boleh diambil oleh Bank Indonesia. Yang keempat adalah mengatur dan mengawasi bank umum. Nah, untuk tugas yang keempat dari Bank Indonesia ini, mengatur dan mengawasi bank umum, itu sejak tahun 2012 sudah diambil alih tugasnya oleh badan yang namanya OJK. Sesuai Undang-Undang nomor 21 tahun 2012. Di mana tugas dari OJK adalah mengatur dan mengawasi bank-bank umum, lembaga keuangan lainnya dan juga pasar modal. Sehingga tugas dari bank sentral yang keempat, yaitu mengatur dan mengawasi bank, tidak lagi diemban oleh Bank Indonesia, tapi dipindah tangankan ke OJK sejak tahun 2012. Lalu tugas dari Bank Indonesia yang terakhir adalah sebagai lender of last resort atau sumber pinjaman terakhir. Apakah Bank Indonesia meminjamkan uangnya kepada masyarakat? Tentu tidak. Lalu siapa yang meminjamkan uang tersebut? Bank Indonesia meminjamkan uang tersebut kepada bank-bank umum, yang mana bank-bank umum tersebut mungkin akan dilikuidasi atau bangkrut. Sehingga tugas Bank Indonesia di sini adalah menjaga bagaimana supaya tidak ada bank yang bangkrut. Misalkan ada bank yang sudah hampir mencapai tahap likuidasi atau bangkrut, maka akan diberikan pinjaman. Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman atau sebagai lender of last resort, sumber pinjaman terakhir kepada bank umum yang mau bangkrut. Setelah bank sentral, kita masuk kepada bank umum. Bank umum, kegiatan operasionalnya tentu terbagi menjadi dua, yaitu adalah bank umum konvensional dan juga bank umum syariah. Perbedaannya untuk bank umum konvensional dan juga bank umum syariah adalah pada tata cara sistemnya. Untuk bank umum konvensional, sistem yang digunakan adalah sistem bunga. Sementara untuk bank syariah, sistem yang digunakan adalah nisbah atau bagi hasil. Sehingga di sini sistem utama yang digunakan di bank konvensional adalah bunga, sedangkan sistem utama yang digunakan oleh bank syariah adalah nisbah atau bagi hasil. Samakah? Tentu berbeda. Apa perbedaan dari bunga dan juga riba dan nisbah? Bunga kalau dalam syariah itu dikatakan sebagai riba. Kenapa? Karena ada unsur-unsur tertentu yang mana tidak halal atau haram. Di antaranya adalah maisir, ketidakjelasan, goro, ketidakpastian. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa besarnya bunga yang dipotong tiap bulan, tiap transaksi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nisbah atau bagi hasil, ini kita tahu di awal. Semua transaksi-transaksi yang ada di bank syariah, semuanya menggunakan nisbah atau bagi hasil, yang mana didahului dengan yang namanya akad. Pada akad, kita mengetahui berapa besaran yang akan dipotong tiap bulan, berapa besaran yang akan diambil oleh bank, berapa keuntungan yang diambil oleh bank, dan kita sepakat. Maka dari itu disebut dengan akad. Sehingga tidak ada hal-hal yang haram di sini. Itulah perbedaan antara bunga dan juga nisbah. Di mana bunga itu adalah sistem yang dijalankan oleh bank secara utuh, diperoleh oleh bank tanpa kita ketahui dari mana sumbernya dan lain sebagainya. Tapi nisbah itu adalah sumber-sumbernya kita ketahui terlebih dahulu lewat akad dan juga pemberitahuan yang diumumkan oleh daripada bank syariah. Itulah perbedaan utama dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Sedangkan pengertiannya, bank umum konvensional itu adalah beroperasi menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Sedangkan bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariah Islam, menyangkut tata cara bermuamalah
secara Islam. Perbedaan yang berikutnya daripada bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah jasa-jasanya. Bank umum konvensional punya 7 jasa utama. Yang pertama, jasa yang mereka berikan di bank umum konvensional itu adalah simpanan. Simpanan terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti tabungan, ada lagi giro, dan lain sebagainya. Untuk bank umum konvensional, jasa perbankan yang kedua adalah transfer. Transfer adalah pemindahan dari satu rekening ke rekening lain, pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain. Lalu jasa yang ketiga adalah tukar menukar cek. Jadi dalam bank umum konvensional ada jasa tukar menukar cek. Misalnya kita melakukan pembayaran dengan menggunakan cek, yang kita ketahui lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena saat kita membawa uang ratusan juta rupiah, melakukan pembayaran secara tunai tentu akan beresiko. Tapi jika kita hanya membawa satu lembar cek yang kita tanda tangani dan kita tulis nominalnya, dan jika cek tersebut hilang, maka kita bisa melaporkan kepada bank umum. Jadi misalkan cek tersebut hilang, cek tersebut tidak berlaku, sehingga kita tidak merasa kerugian walaupun kita dirampok dan lain sebagainya. Tidak ada kerugian atau kehilangan dari saldo rekening kita. Sedangkan kalau kita tunai, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang tersebut bisa jadi akan hilang. Jadi di bank umum konvensional itu menerima menukar cek. Yang keempat, penjualan saham dan obligasi. Di bank umum konvensional kita bisa membeli saham dan obligasi ataupun menjual saham dan juga obligasi. Apa itu saham dan obligasi? Saham dan obligasi nanti akan kita bahas di semester berikutnya tentang pasar modal. Untuk saham, untuk diketahui secara umum, saham adalah surat kepemilikan, sedangkan obligasi adalah surat hutang. Seperti itu. Lalu jasa perbankan yang kelima adalah penjualan palas atau valuta asing. Valuta asing di sini adalah mata uang dari negara lain. Contohnya seperti yen, dolar, baht, dan lain sebagainya. Jadi di bank umum konvensional mereka menerima penukaran uang dari rupiah ke mata uang lain dan sebaliknya dari mata uang lain ke rupiah. Seperti itu. Lalu jasa perbankan yang keenam yang ada di bank umum konvensional adalah bank card atau kartu yang dikeluarkan oleh bank. Kartu yang dikeluarkan oleh bank itu terdiri dari berbagai macam, tapi bisa kita ambil kesimpulan terbagi jadi dua, yaitu kartu debit dan juga kartu kredit. Kartu debit itu bisa kita katakan bisa kita sebut dengan kartu ATM. Sedangkan kartu kredit ini adalah kartu yang mana kita bisa membeli sesuatu tanpa perlu ada dana di dalam kartu tersebut. Sedangkan kartu debit itu kita harus punya dana dulu di rekening kita, lalu kita bisa mendebit rekening kita tersebut untuk melakukan pembayaran terhadap barang dan jasa. Jadi perbedaannya adalah kartu debit kita harus ada saldo terlebih dahulu di rekening untuk didebit, sedangkan kartu kredit kita tidak perlu ada nominal saldo terlebih dahulu, yang penting punya kartu kredit tersebut. Dan yang ketujuh adalah safe deposit box. Safe deposit box adalah jasa perbankan bank umum konvensional, yang mana ini adalah kotak penyimpanan yang aman. Jadi bank menyediakan sebuah kotak penyimpanan yang aman. Misalnya kita mau menyimpan berlian, permata, emas, dan lain sebagainya, tentu tidak aman jika kita simpan sendiri di rumah. Maka dari itu, bank sebagai salah satu lembaga yang paling aman dengan penjagaan ketat memiliki satu fitur, yaitu safe deposit box, di mana kita bisa menyimpan barang-barang berharga kita di bank dan kita akan membayar pembayaran penyewaan dari safe deposit box tersebut. Itu adalah 7 jasa-jasa bank umum konvensional. Secara umum bisa kita simpulkan ada 7, walaupun masih ada lagi, tapi secara umum bisa kita simpulkan ada 7 jasa. Sedangkan untuk bank syariah, ini jasanya ada sangat banyak sekali. Jasanya kurang lebih itu adalah ada 14 jasa. Untuk jasa bank syariah, ini hampir semua jasa-jasanya menggunakan bahasa Arab. Yang pertama, jasa perbankan bank syariah yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah sistem di mana kita bisa pinjam uang ke bank untuk usaha kita.
Jadi mudharabah, kita bisa pinjam uang ke bank untuk usaha. Bank akan memberikan pinjaman, sedangkan kita akan mengelola uang tersebut untuk menjadi sebuah usaha. Usaha tersebut nantinya akan dibagi hasilnya. Keuntungan dari usaha tersebut nanti akan dibagi hasilnya, setengah untuk kita dan setengah untuk bank. Mengapa demikian? Karena bank di sini bertindak sebagai pemberi dana. Tentu ada fee yang harus kita bayarkan, ada ujrah yang harus kita bayarkan kepada bank tersebut. Sehingga keuntungan kita tiap bulan nanti akan dibagi, yang namanya nisbah atau bagi hasil. Itu adalah mudharabah. Jadi pinjaman yang diberikan oleh bank, sedangkan kita mengelola dana tersebut untuk usaha. Yang kedua adalah musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah ini mirip dengan mudharabah. Perbedaannya adalah untuk mudharabah tadi bank seluruhnya memberi dana, sedangkan kita seluruhnya mengatur perusahaan tersebut. Sedangkan untuk musyarakah ini bank hanya memberikan sebagian dana. Sebagian dananya dari kita sendiri. Jadi separuh-separuh. Sedangkan untuk usahanya juga dibagi separuh-separuh. Jadi bank di sini pun punya tanggung jawab dalam usaha tersebut, sama dengan kita. Jadi perbedaannya dengan mudharabah, pada saat mudharabah tadi bank cuma bertindak sebagai pemberi dana sepenuhnya dan kita sebagai pelaksana usaha sepenuhnya. Sedangkan musyarakah, kita bertindak sebagai pemberi dan pelaksana usaha. Pemberi dana dan pelaksana usaha, begitupun juga bank sebagai pemberi dana dan pelaksana usaha. Jadi perbedaannya itu adalah mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga adalah ijarah. Ijarah adalah sewa. Sewa yang ada di bank syariah. Apa yang disewakan? Tentu sesuatu yang bermanfaat. Contohnya biasanya bank syariah di pedesaan itu punya usaha ijarah yang dipinjamkan atau disewakan kepada masyarakat sekitar. Contohnya traktor. Banyak petani-petani kita yang tidak sanggup untuk membeli traktor, sedangkan traktor digunakan pada saat melakukan pembajakan sawah yang tidak digunakan setiap hari. Sehingga bank syariah yang ada di daerah pedesaan membeli traktor dan menyewakannya kepada masyarakat dengan akad yang namanya ijarah. Jadi ijarah adalah sewa. Bank membeli suatu barang yang bermanfaat dan disewakan kepada orang yang memerlukan. Itu adalah ijarah. Yang keempat adalah IMBT. Ini hampir mirip dengan ijarah. Kepanjangan dari IMBT adalah ijarah muntahiyah bitamlik, yang artinya adalah sewa yang nantinya akan jadi hak milik atau akan menjadi kepemilikan. Bedanya dengan ijarah adalah seperti traktor tadi yang disewakan kepada petani. Jika misalnya petani sudah selesai dalam menggunakan traktor tersebut, maka traktor tersebut akan dikembalikan kepada bank. Petani akan membayar sewanya. Sedangkan untuk ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, ini terjadi perbedaan di mana pada saat menyewa, nanti setelah misalnya selesai sewa, setelah kita melakukan pembayaran terus-menerus hingga akhirnya pembayaran tersebut sama dengan harga barang tersebut, maka barang tersebut akan menjadi hak milik si penyewa. Contoh sederhananya adalah becak. Misalnya ada orang yang ingin berusaha sebagai tukang becak tapi tidak punya modal untuk membeli becak tersebut, maka dia bisa mengajukan yang namanya IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Bank syariah akan membelikan becak tersebut hingga nasabah tadi bisa melakukan usaha sebagai tukang becak. Nanti dia akan bayar per bulan, bayar sewa becak tersebut. Setelah 2 tahun dia bayar sewa. Jumlah sewa yang dia bayarkan selama 2 tahun tadi tentu nanti jadinya akan sama dengan jumlah beca yang dibeli oleh bank. Setelah jumlahnya sama, maka dari itu nanti beca tersebut akan menjadi milik si tukang beca karena harganya sudah sama dengan harga beca pada saat pembelian. Seperti itu. Jadi ijarah dan IMBT sama-sama sewa, tapi ijarah adalah sewa yang nanti akan dikembalikan, tapi IMBT sewa yang nanti akan jadi milik setelah lunas. Yang kelima itu adalah istisna. Istisna adalah sistem pesan jadi, atau kalau kita dalam bahasa Banjar namanya betampah, atau kalau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan dengan pre-order. Kita minta buatkan sesuatu, nanti bank akan membuatkan melalui pihak ketiga, lalu akan dijual kembali kepada kita. Contoh sederhana untuk istisna itu adalah rumah, KPR, kredit rumah. Jadi misalnya kalian punya sepetak tanah tapi tidak mampu untuk membuat rumah, maka kalian bisa mengajukan yang namanya istisna. Nanti bank akan membuatkan rumah di petakan tersebut
Lalu nanti mereka akan membuat proposal hingga akhirnya jadi berapa angka yang diperlukan untuk membuat rumah tersebut. Karena kita tidak punya angka tersebut, nanti bank akan membuatkan rumah tersebut jika kita setuju. Setelah selesai, misalkan harga rumah tersebut adalah 150 juta, nanti bank akan menjual kembali kepada kita dengan harga 180 juta. Nah, keuntungannya tadi 30 juta untuk apa? Itu adalah untuk fee atau ujrah untuk bank syariah. Karena sudah membuatkan rumah tersebut sebagai imbalan. Apakah boleh? Apakah tidak termasuk riba? Boleh, karena kita sepakat di awal dan ini bukan riba, tapi sebagai ujrah atau pemberian. Seperti itu. Jadi istisna adalah pesan jadi. Kita meminta buatkan sesuatu hingga akhirnya jadi, lalu nanti kita akan dijual kembali setelah jadi kepada kita dan kita bayar secara cicilan kepada bank tersebut. Yang keenam adalah salam. Salam mirip dengan istisna. Perbedaannya adalah kalau istisna itu adalah pesan jadi, tapi nanti kita bayarnya kredit. Sedangkan salam ini adalah pesan jadi, tapi kita bayar di muka. Jadi kita minta buatkan sesuatu. Biasanya ini adalah salam, biasanya dipergunakan untuk peternakan dan perkebunan. Contohnya perkebunan kelapa sawit. Misalnya kalian punya tanah yang cukup luas untuk membuat beberapa kebun kelapa sawit, tapi tidak punya dana, maka dari itu bisa menggunakan salam untuk bank syariah nanti akan mengelola sehingga jadi usaha kebun kelapa sawit. Seperti itu. Untuk usaha jasa perbankan yang ketujuh itu adalah qard atau qardul hasan. Biasanya disebut sebagai qardul hasan. Artinya adalah pinjaman kebaikan. Pinjaman kebaikan di sini maksudnya adalah bank memberikan pinjaman, bank syariah memberikan pinjaman tanpa ada fee sedikit pun. Jadi seluruhnya berdasarkan keikhlasan atau berdasarkan kepada pahala. Misalnya kalian mau pinjam uang 2 juta rupiah, nanti akan dikembalikan dengan 2 juta rupiah juga secara kredit. Misalnya selama 10 bulan, 2 juta rupiah dicicil 200.000 sampai 10 bulan, lunas 2 juta tanpa ada imbalan sedikit pun. Memang betul-betul 2 juta rupiah dan dikembalikan 2 juta rupiah tanpa ada riba. Tapi sayangnya untuk qardul hasan atau qard ini tidak dipergunakan di Indonesia karena bank syariah tidak mendapat keuntungan sama sekali. Tapi untuk bank-bank syariah yang ada di luar negeri seperti di Malaysia dan juga di Arab Saudi, ini masih ada qard untuk warganya yang membutuhkan. Yang kedelapan adalah murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah asal katanya dari bahasa Arab yaitu bai. Artinya adalah jual beli. Jadi murabahah adalah jual beli yang ada di bank syariah. Apa yang mereka jual? Tidak ada, mereka tidak menjual apapun, tapi bisa kita minta belikan sesuatu dari bank syariah. Inilah yang namanya murabahah. Contoh sederhana, misalnya kalian inginkan sebuah sepeda motor Honda Beat tahun 2018. Kalian tidak punya dana tapi ingin, bisa mengajukan yang namanya murabahah kepada bank syariah. Nanti bank syariah akan mencarikan. Setelah dapat, misalnya harganya 15 juta rupiah, setelah itu nanti akan diinformasikan ke kita bahwa ada kendaraan tersebut dengan harga 15 juta rupiah dan akan dihutangkan kepada kita menjadi 18 juta rupiah. 3 juta rupiahnya adalah imbalan kepada bank tersebut. Sehingga bukan riba, tapi berupa imbalan. Atau 15 juta tadi mereka beli kendaraan tersebut lalu dia jual kembali kepada kita 18 juta rupiah, sehingga 3 jutanya tadi adalah yang namanya laba atau keuntungan dari penjualan. Bolehkah? Boleh, karena riba hanya uang dengan uang. Sedangkan barang yang kita jual dengan harga lebih mahal itu adalah laba, masih diperbolehkan dalam bai atau jual beli dalam Islam. Jadi murabahah adalah jual beli yang mana kita bisa minta belikan sesuatu kepada bank, bank akan membelikan. Setelah dibelikan nanti akan dijual kembali kepada kita dengan harga yang lebih tinggi secara kredit. Lalu yang berikutnya adalah wakalah. Wakalah mirip dengan murabahah. Perbedaannya adalah dari kata wakal tadi yang artinya perwakilan. Jadi misalnya kita inginkan sesuatu tapi terlalu rumit untuk dibelikan oleh bank, maka kita bisa menggunakan yang namanya wakalah. Apa itu wakalah? Ya tadi perwakilan jual beli. Misalnya kalian ingin sebuah laptop dengan spesifikasi RAM-nya harus sekian,
prosesornya harus sekian, layarnya harus sekian, dan lain sebagainya. Tentu bank terlalu repot untuk mencatat semua itu. Harus mencari barang dengan spesifikasi yang terlalu banyak seperti itu. Tentu membuang waktu bagi bank syariah. Sehingga dia mengadakan yang namanya wakalah, di mana nanti bank akan meminta kita untuk mencari barang tersebut terlebih dahulu, lalu perlihatkan berapa harganya kepada bank. Setelah nanti kita tahu, oh barang yang kita inginkan harganya sekian, nanti dibawa ke bank, akan dibeli oleh bank tersebut. Setelah dibeli oleh bank syariah tersebut, akan dijual kembali kepada kita secara kredit. Sehingga bank tidak salah beli, karena kita sendiri yang mewakilkan bank untuk membeli barang tersebut. Nanti akan dijual kembali kepada kita dengan harga yang lebih tinggi, tapi secara kredit. Harga yang lebih tinggi tersebut tentu tadi dinamakan sebagai laba, bukan sebagai riba. Yang berikutnya adalah hawalah. Hawalah adalah pengalihan hutang. Apa itu pengalihan hutang? Pengalihan hutang itu adalah perpindahan dari hutang yang semulanya ada di bank umum konvensional, tapi dipindahkan ke bank syariah. Kenapa dipindahkan? Misalnya kalian ada punya kredit di bank umum konvensional, tapi tiba-tiba kalian sadar bahwa ternyata di bank umum konvensional itu riba, haram. Maka kalian ingin bagaimana mengakhiri riba tersebut. Maka kalian bisa mengajukan ke bank syariah yang namanya prinsip hawalah atau pengalihan hutang. Nanti bank syariah akan melunasi semua hutang yang ada di bank umum tersebut. Setelah lunas, nanti kita tinggal bayar ke bank syariah tanpa riba, tapi menggunakan yang namanya nisbah atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Jadi yang semula kita tadi kredit dengan riba dipindahkan dan dialihkan ke bank syariah sehingga tidak ada yang namanya riba. Itu adalah hawalah. Yang ke-11, jasa yang ke-11 untuk bank syariah adalah wadiah. Wadiah artinya dari bahasa Arab artinya titipan. Titipan di sini maksudnya adalah seperti simpanan, tabungan, giro dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya bank syariah pun punya produk-produk yang mirip dengan bank umum konvensional, tapi hanya saja menggunakan prinsip syariah. Ada tabungan yang menggunakan prinsip syariah, yaitu yang namanya wadiah. Wadiah terbagi lagi menjadi dua. Wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yad domanah. Wadiah tadi adalah titipan. Kita menitipkan sesuatu, yaitu uang. Kita ingin menabung sesuatu, kita titipkan kepada bank. Karena namanya titip, pasti ada pembayaran untuk titipan tersebut, karena kita menitipkan sesuatu, minta jagakan sesuatu. Maka dari itu wajar jika bank meminta imbalan. Untuk wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yad domanah. Dari namanya amanah artinya dapat dipercaya. Wadiah amanah ini titipan yang bisa dipercaya. Misalnya kalian mau menitip sesuatu, nitip uang 1 juta atau nabung uang 1 juta menggunakan akad wadiah amanah, maka bank tersebut tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk apapun, karena dia amanah. Misalnya kalian menabung 1 juta rupiah dengan pecahan berapapun, dengan nomor seri berapapun, bank tidak berhak menggunakan dana tersebut. Jadi hanya dititip dengan amanah, tanpa boleh dipergunakan kali. Nomor serinya pun harus yang sama pada saat nanti diambil. Itu adalah wadiah amanah, sesuai dengan kepercayaan. Sedangkan wadiah yad domanah adalah kita menitipkan sesuatu, misalnya 1 juta tadi uang, nanti kita titipkan ke bank dengan wadiah yad domanah. Bank tersebut nanti akan menggunakan uang tersebut untuk diputar kembali untuk jasa-jasa yang lain. Tapi nanti pada saat kita perlu, uang tadi 1 juta kembali ke kita, walaupun nomor serinya berbeda, tapi jumlahnya tetap sama. Jadi itu wadiah yad domanah. Bank berhak menggunakan uang tersebut, tapi nanti akan dikembalikan pada saat kita mau mengambil uang tersebut. Sedangkan wadiah amanah, ini bank tidak berhak sama sekali menggunakan uang tersebut. Jadi ini perbedaan antara wadiah amanah dan wadiah yad domanah. Terbagi menjadi dua titipan. Titipan yang bisa dipercaya dan titipan yang dipercayakan kepada bank. Seperti itu. Berikutnya adalah ran. Jasa berikutnya dari bank syariah adalah ran. Ran artinya gadai. Gadai artinya adalah kita menitipkan barang kita kepada bank, nanti akan digantikan beberapa persen dari harga barang tersebut karena kita memerlukan dananya. Itu adalah gadai. Jadi sekarang tidak perlu kepegadaian pun di bank syariah punya yang namanya ran, yang artinya gadai. Yang ke-13 adalah kapalah. Kapalah artinya asuransi atau jaminan. Bolehkah asuransi dalam Islam?
boleh jika itu ada kesepakatan tertentu yang sudah kita sepakati dan tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya. Jadi ada kafalah. Dan yang terakhir, jasa perbankan di bank syariah adalah short. Short adalah jual beli mata uang asing atau valuta asing, sama dengan yang ada di bank umum konvensional. Jadi misalnya kalian ingin mengubah dari rupiah ke mata uang lain ataupun mengubah dari mata uang lain ke rupiah, di bank syariah pun ada yang namanya short. Jadi itulah jasa-jasa yang ada di bank umum konvensional dan juga di bank umum syariah. Ada terjadi di sini perbedaan-perbedaan jasa bank umum konvensional dan syariah, namun secara umum mereka sebetulnya punya jasa yang sama, hanya saja dengan akad dan sistem yang berbeda. Dan juga penamaan di bank syariah lebih rumit daripada yang ada di bank umum konvensional. Itulah kenapa pada sekarang ini masyarakat justru lebih tertarik ke bank umum konvensional daripada di bank umum syariah, karena kesulitan dalam penyebutan nama dan juga sistem yang mereka gunakan. Seperti itu. Nah, ini adalah materi kita untuk kali ini, yaitu tentang uang dan juga perbankan. Dari tadi kita menyebutkan tentang pengertian uang, macam-macam uang, fungsi uang, hingga perbankan. Ada bank sentral tadi, Bank Indonesia, peran dan tujuan Bank Indonesia, lalu jasa-jasa bank umum konvensional dan jasa-jasa bank umum syariah. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.